Ya, mari saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memujikan Allah setia dan benar. Haleluya. Amin.
Yesus Allah yang besar. Puji Tuhan, sebab Tuhan kita Allah yang besar. Dia dahsyat. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar,
saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari biar jemaat saja angkat bagi Allah yang kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari angkat tanganmu saudara. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, Tuhan, segala puji dan kekuatan hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Silakan jemaat Tuhan boleh duduk.
kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik ya Bapa. Hanya pujian Tuhan, penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang bisa menyenangkan-Mu ya Allah. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya ajak semuanya untuk menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh kerinduan-Mu dan
tetap Allah yang baik. Allah yang sangat baik. Oh, terima kasih. Kekuatan kami. Allah yang hidup. Penopang setiap kami. Tempatku bersandar hanya Engkau, Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Di saat badai Tuhan datang Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tetap menopang kami Tuhan. Di saat badai datang, di setiap masalah datang Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Engkau tempat pengharapan kami Tuhan. Engkau hidup Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini sebentar kami akan menerima kebaikan dari firman-Mu ya Allah. Buka setiap hati kami Tuhan, setiap pikiran kami Tuhan, lembutkan setiap kami Tuhan. Agar kami bisa menerima Tuhan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk setiap kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biarkan Kau sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Masih lemas. Shalom. Saya khawatir Anda tertidur aja ya. Gitu ya. Ada orang-orang yang karena terlalu lelah bisa tertidur dalam kondisi serame apapun. Dan saya berharap tidak ada di tempat ini. Amin. Setuju? Coba tengok kanan kirinya dulu, kasih senyum yang terbaik gitu ya. Bapak Ibu, meskipun Anda pakai masker, tapi kalau orang tersenyum tuh kelihatan nggak? Kelihatan. Dari matanya bisa kelihatan, bener nggak? Coba dipandang matanya bener-bener. Nah, tersenyum apa enggak? Oke, luar biasa, luar biasa. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Oke, nah Bapak Ibu, hari ini, minggu ini kita akan sampai di akhir khotbah seri saya tentang grow up. Kita sudah belajar banyak apa yang Tuhan mau buat gerejanya, buat setiap Anda tahun ini, bahwa setiap kita harus yang namanya grow up in Christ. Gitu ya, bertumbuh dewasa dalam Kristus. Kenapa? Karena ini yang Tuhan rindukan ada dalam setiap jemaat di EGC ini. Supaya apa? Supaya Anda dan saya bisa dilibatkan dalam rencananya Tuhan. Karena saya yakin, saya percaya, setiap Anda dan saya dipanggil untuk yang namanya berbuah. Wah, lupa ini minggu kemarin lu badal ya. Anda dan saya dipanggil untuk berbuah. Anda dan saya dipanggil untuk berbuah apa? Memiliki karakter Kristus. Anda dan saya dipanggil untuk bisa melahirkan jiwa-jiwa dari kehidupan Anda. Amin. So, kita dipanggil untuk berbuah, yaitu untuk serupa dengan Kristus. Yang kedua untuk apa? Dari hidupmu bisa keluar jiwa-jiwa. Setuju? Dari hidupmu Anda melahirkan orang-orang percaya yang lainnya.
yang bertumbuh bersama. Karena Bapak Ibu saya percaya untuk bertumbuh mutlak. Gitu ya. Supaya Anda bisa menghasilkan buah. Supaya Anda bisa serupa dengan Kristus. Supaya ada jiwa-jiwa baru yang lahir dari hidupmu. Tidak pernah tidak bisa kalau Anda tidak bertumbuh dewasa. Setuju? Setuju? Dan minggu kemarin kita belajar yang namanya bertumbuh dewasa itu mutlak harus melewati yang namanya proses. Amin. Artinya tanpa proses, tanpa Anda mau taat, tanpa Anda mau tunduk ketika Anda diproses, itu akan sangat mustahil Anda akan seperti Kristus. Itu akan sangat mustahil Anda bisa menghasilkan jiwa-jiwa dari hidup. Tanpa Anda mau tunduk dan taat ketika diproses, nggak ada karakter Kristus yang bisa keluar. Tidak ada jiwa-jiwa yang bisa engkau hasilkan. Amin Bapak Ibu. So, saya berharap, saya udah khotbah ini seri yang, saya sendiri lupa ini seri keberapa, keempat atau kelima. So, saya berharap sekarang Anda boleh mulai memiliki sebuah pemahaman, mengerti kenapa ada orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan tapi tidak pernah mengutus dalam hidupnya. Ada banyak orang Kristen sudah lama ikut Tuhan, ngutangan tetap ngutangan, nggak bayar lagi. Pernah ketemu? Nggak pernah? Ojo sering-sering ya. Ada orang Kristen yang ngambekan. Tahu ngambekan? Ada orang Kristen yang sukanya irian. Padahal kita ada di kota Surabaya, bukan irian. Oke. Ada orang Kristen yang suka sakit hatian, dendaman. Karepe dewe, suka-sukanya dia. Oh, kita ngerti sekarang. Dan jangan heran kalau orang-orang yang seperti tadi bukan menghasilkan buah, tapi justru dari hidupnya banyak orang tersandung. Sehingga orang banyak berkata gini, walah Kristen kok ngene. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena semua itu terjadi. Karena ketika Anda diproses, Anda umek karpe dewe, kayak uget-uget. Anda tahu umek? Do you know tahu umek? Nah, ini bahasa Jerman agak ke situ ya. Umek itu goyang karpe dewe. Berontak karpe dewek, teriak semua sendiri, menghindar, gitu ya, nggak pernah mau dibentuk, nggak pernah mau yang namanya merendahkan hati. So orang-orang Kristen yang seperti ini Anda akan dapatin bahwa Anda akan lihat tidak ada karakter Kristus, tidak ada jiwa-jiwa yang akan dihasilkan, justru akan jadi sebuah batu sandungan. Amin. Saya berdoa di jemaat EGC tidak ada yang seperti ini. Amin. Setuju? Saya berdoa setiap jemaat EGC dari hidupnya justru. Setiap ketemu siapapun, setiap ketemu Ailani, saya diberkati loh dari perkataan Ailani kayak Yesus ini. Setuju? Ketemu Aan, karena Aan loh, aku ini bisa kenal Yesus, aku didoain. Karena aku lihat Aan. Amin. Dan saya berdoa itu terjadi. Amin Bapak Ibu. So ingat ini yang saya mau ingatkan sebelum saya masuk khotbah saya berikutnya. Karena ini akan penting, karena akan terjadi sepanjang tahun ini. So ingat, kalau Anda mengalami sesuatu yang gak enak, kalau Anda sedang direndahkan mungkin, kalau Anda hari-hari ini sedang diperlakukan tidak adil, itu artinya Anda sedang mengalami, Anda sedang masuk dalam yang namanya proses. Amin. Dan kalau Anda sedang diproses, artinya gini, nggak lama lagi Anda seperti Yesus. Amin. Nggak lama lagi ketika Anda diproses, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dari hidupmu. Amin. Setuju? So kalau hari ini kamu lagi nggak enak, siapa yang hari ini lagi nggak enak? Hatinya, hidupnya. Kamu sedang Kalau sedang diproses artinya mari gini lulus. Kayak Oke, kasih salam kanan kirimu, kasih tahu dulu.
Kasih salam gini, selamat ya, habis ini kamu semakin serupa Kristus loh. Coba kasih selamat dulu dong, kan dia kan lagi diproses nih. Sebentar, pertanyaan saya simpel-simpel dulu. Bapak Ibu, siapa yang di sini hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini tidak mengalami proses sama sekali? Semua mengalami proses berarti? Benar ya? Yes. Karena hidup kita ini selalu akan diproses. Kalau Anda diproses artinya, sebentar lagi Anda kayak Yesus. Nah, amin. So, makanya kasih selamat sekali lagi yang mantep. Selamat. Nah, oke, kamu kayak Yesus habis ini. Semakin serupa Kristus. Oke. Nah, ini yang kita belajar minggu kemarin. Dan hari ini saya akan tutup khotbah saya Grow Up ini. Dan saya berharap sepanjang tahun ke depan, saya akan melihat pertumbuhan yang ajaib di jemaat Era Generation Church. Amin. So, hari ini saya akan masuk ke topik yang terakhir dalam Grow Up in Christ, bertumbuh dalam Kristus. Nah, apa yang mau saya berikan buat Anda untuk penutup khotbah seri saya? Kita harus tahu Bapak Ibu, apa yang kira-kira terjadi dalam hidupmu. Nah, ini akan saya bahas hari ini. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidupmu, perubahan apa yang seharusnya engkau dapati di karaktermu, yang menjadi tanda bahwa Anda sedang dan sudah grow up in Christ di tahun ini. So, hari ini saya akan kasih Anda sebuah tanda. Hari ini saya akan sebutkan buat Anda supaya Anda paham, gitu ya. Supaya Anda paham bahwa, ternyata aku sedang bertumbuh loh. Gitu ya. Ternyata tahun ini aku sedang diproses untuk jadi lebih dewasa loh dalam Kristus. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat senang ketika lihat anak-anaknya berhasil mencapai apa yang Dia rindukan. Amin. Amin. Saya sangat percaya Tuhanmu dan Tuhan saya itu sangat menghargai setiap pencapaianmu. Setiap spiritual journey yang Anda berhasil selesaikan, yang Anda berhasil sampai ke sana. Amin. Oke. So karena itu supaya Anda nggak kira-kira. Supaya Anda nggak gini loh. Kadang-kadang kita ini suka GR-an. Anda tahu GR? Gitu ya. GR-an, aku ternyata sudah, padahal belum. gitu ya. Nah, supaya kita nggak salah, supaya kita seringkali nggak salah memuji diri sendiri, gitu kan. Nggak ada dasarnya, padahal belum bertumbuh, padahal masih anak-anak, gitu kan. Dan saya hari ini mau memberikan sebuah standar, memberikan hal-hal apa yang seharusnya muncul dari hidupmu tahun ini. Hal-hal apa yang kau tambahkan, ternyata karakterku berubah loh. Dulu aku gak gini, sekarang ini ada loh di hidupku. Nah, kalau Anda sudah mencapai di situ, maka saya percaya Anda sendiri juga akan semakin antusias dalam mengikut Kristus. Amin. So, jadi kita kadang-kadang jangan pernah dibodohin iblis gini, kamu terlalu tinggi hati. Enggak. Kadang-kadang kita perlu bersyukur. Kadang-kadang kita perlu celebrate atas apa yang terjadi dalam pencapaian secara kita rohani. Amin. Setuju? Setuju enggak? Banyak orang celebrate-nya kalau naik gaji. Gitu ya, banyak orang celebrate-nya kalau dapat hadiah. Tapi Bapak Ibu, pernah enggak Anda berselebrate, Anda mengucap syukur, Anda ngomong, yes, tahun ini ternyata kerohanianku naik lebih lagi. Pernah enggak? Belum pernah. Tapi hari ini saya mau katakan, kenapa saya kasih sebuah clue, karakter apa yang ada dalam hidupmu. 2 hal aja saya kasih hari ini. Kenapa? Karena saya pengen Anda juga punya semangat yang luar biasa. Ternyata di dalam Tuhan, aku gak hanya gini-gini aja. Ternyata di dalam Tuhan, bukan minder aja. Tetapi aku semakin hari, semakin serupa Kristus. Aku udah mencapai satu tahapan yang lebih lagi. Sehingga aku akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin? Setuju? Siapa yang mau dalam hidupnya mencapai spiritual journey yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Yes, jangan pernah biarkan iblis mendakwa Anda, itu mah biasa. Enggak ada yang biasa ketika engkau mencapai sesuatu di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Nggak gampang loh ketika karaktermu bisa berubah. Nggak gampang loh ketika kehidupanmu mulai berubah dari yang jelek jadi yang baik. Nggak gampang loh menghilangkan sikap-sikap kekanak-kanakan kita menjadi dewasa. Gampang nggak? Kalau gampang saya nggak usah khotbah 5 kali, 6 kali tentang grow up, benar nggak? Setuju? Karena nggak gampang itu. Tuhan, kita perlu tahu supaya ketika Anda sudah mencapainya, Anda bisa ngomong gini, Tuhan, semua karena pertolongan-Mu. Aku sekarang lebih baik loh. Amin. Oke. Nah, seperti yang saya ngomong, saya akan cuman kasih dua hal yang harus Anda punyai, yang harus ada ketika Anda grow up. Dua hal yang harus ada di karaktermu, di hidupmu, ketika Anda sudah masuk dalam yang namanya bertumbuh dewasa dalam Kristus. Siapa yang siap untuk mendengar, siap mendapatkan dua hal ini dalam hidupnya? Bisa angkat tangan? Bisa kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Anda, karena ini akan ada dalam hidup Anda dan saya. Yang pertama, saya akan masuk dengan cepat. Dua hal yang harus ada ketika benar-benar Anda sudah berkata, aku ternyata dewasa loh sudah dalam Kristus. Aku sudah mencapai dari yang namanya fase anak-anak bertumbuh menjadi orang-orang muda. Kadang-kadang kan kita bingung, apa ini tandanya kan gitu ya. Kadang-kadang kita dikecoh, iblis alam enggak, kamu selamanya anak-anak, kamu masih anak-anak. Nah, saya kasih dua hal ini supaya Anda ngerti ketika ini ada di hidupmu. Berarti fasemu sudah mulai masuk kepada orang-orang muda secara rohani. Amin. Siap masuk ke orang-orang muda? Yang pertama, yang harus ada dalam hidup kita adalah kita mampu yang namanya mengelola ego. Oke. Apa sih Pak ego itu Pak? Kadang-kadang kita ini sering kali ngomong egois. Ya kan? Tapi kita jarang ngerti apa sih ego, apakah ego itu baik, apakah ego itu seperti apa. Nah Bapak Ibu, ego adalah, Anda bisa kelihatan? Bisa ya? Saya akan jelasin secara simpel aja, supaya Anda bisa paham dengan gampang juga. Bapak Ibu, ego itu sistem perlindungan diri otomatis yang akan selalu berfokus dengan yang namanya mengutamakan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Perhatikan, ternyata ego itu ada dalam setiap hidupmu dan saya. Ego itu sistem pertahanan, perlindungan diri otomatis yang akan selalu berfokusnya dengan yang namanya mengutamakan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Dan ego itu akan selalu berjuang, ngotot dalam menjaga kepentinganku. So, dengan kata lain artinya gini, setiap kita punya. Nggak usah diminta, nggak usah dilatih, sejak lahir, lagi ini ada dalam hidupmu dan saya. Yang namanya ego itu ada di sini. Ada di mana? Oh di situ Pak, di situ, sebelahku Pak. Di sini nggak ada. Bukan. Yang namanya ego sampai kapanpun itu tetap ada di diri kita. Karena apa? Ini sistem yang dibangun sendiri. Ya kan? Otomatis. Jadi dia bisa keluarnya otomatis. Anda tahu otomatis? Tahu ya? Keluar sendiri tanpa Anda mau, tanpa Anda perintah. Dan fokusnya selalu kepentinganku dan tanpa memedulikan orang lain. Dan Bapak Ibu, yang paling penting, ego itu, kecepatan. Ego itu akan selalu berjuang dan ngotot. Yang namanya ego itu tidak mungkin mau kalah dengan yang lain. Meskipun Anda rohani, ego yang di dalam sini akan ngotot. Nanti kita akan belajar. Oke? Dan sebuah kesimpulan akhirnya seperti ego itu tidak akan pernah bisa hilang dari diri Anda, diri saya. Yang bisa kita lakukan adalah kita kelola dan kita kendalikan. Ego tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Anda tidak akan pernah bisa bilang, Tuhan potong egoku. Orang-orang. Benar? Nggak ada. Tapi ego itu
bisa kita kelola, bisa kita kendali. Coba ngomong, bisa dikelola, bisa sekali lagi, bisa Oke. Nah, ketika engkau bertumbuh dewasa, akan muncul yang namanya pengendalian diri. Kalau Anda ingat salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ngomong dewasa, akan mudah membuat gambaran dengan Anda supaya ngerti, maka dewasa akan saya bandingkan dengan yang namanya anak. Saya akan kasih contoh. Bapak Ibu, anak-anak itu nggak punya yang namanya pengendalian diri. Benar nggak? Anak-anak itu nggak bisa ngelola ego. Kenapa? Anak-anak itu nature-nya itu selalu berkata gini, apa yang ada di hatiku, apa yang aku mau, ya tak metokno. Ya kan? Apa yang di hatiku, ya itu yang tak bicarakan. Ya kan? Setuju Bapak Ibu? Nggak bisa ngelola ego. Ngelola ego itu kayak gimana Pak? Oh, ini baik dibicarakan. Oh, ini ditahan dulu, timingnya kurang pas. Anak-anak nggak bisa. Benar nggak? Oh, ini nggak usah dipermasalahkan. Ini masalah kecil. Oh, ini masalah kelompok ya. Aku harus ngalah. Anak-anak nggak pernah mikir ini. Karena mereka nggak pernah yang bisa namanya ngelola ego. Karena di dalam dirinya, ketika mereka masih anak-anak, belum ada yang namanya pengendalian di diri. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kalau Anda nggak setuju, coba ingat-ingat deh. Waktu Anda anak-anak. Anak-anak itu selalu gini, kalau aku mau sekarang, harus mulai dari bayi, benar nggak? Iya kan? Kalau lapar, Anda nggak perhatiin, kan gitu kan? Ada yang bayi gini, sabarona, sabar. Ada? Ada anak-anak yang berkata gini, Mama, aku minta es krim. Wah. Lalu mamanya bilang, Sik nak, mama masih repot. Lalu mereka, oh enggak apa-apa nak, aku sabar mak, aku sabar. Ada? Orang yang namanya anak-anak mau mamanya repot, mau papanya gimana mungkin, mau dia sakit pun kadang-kadang. Kalau dia pengen ya, pengen. Benar ya? Pernah ngalami berarti anak-anak ya? Nggak ada yang lahir tiba-tiba langsung gede kan? Oh ya berarti sama kita ya. Oke, kalau ada saya yang takut ini. Oke. Nah, kalau mereka nggak pernah mikir, anak-anak itu nggak pernah mikir. Kalau apa yang di hatinya diomongin aja, mereka nggak pernah peduli dengan orang lain, benar ya? Nah, suatu kali, ini saya kasih contoh, beberapa contoh supaya Anda mulai mengerti lagi bahwa hanya orang dewasa yang punya namanya pengendalian diri. Hanya orang dewasa yang bisa mengelola ego. Dia tahu kapan waktunya berbicara, dia tahu ada hal-hal yang memang tidak perlu dipermasalahkan, dia tahu ini bukan bagianku, dan aku harus mengalah. Oke? Tapi kalau anak-anak, enggak. Saya mau kasih contoh. Coba ingat-ingat masa lalu kita ya. Masih ingat anak-anak kita? Apa yang ada sudah lupa dengan masa anak-anaknya? Belum ya? Coba ingat. Bapak Ibu, nah, anak-anak itu kalau sudah ngomong, udah nggak mikir dia. Ya, apa yang dia pengen nyeletuk, ya udah nyeletuk. Gitu anak-anak ya. Nggak pernah mikir, tersinggung kah? Gitu ya. Nggak pernah mikir, omonganku baik apa enggak. Nah, satu kali seorang teman saya bercerita. Nah, teman saya ini agak gede, badannya gede kayak saya. Tapi dia nggak punya rambut. Alias Gunawan. Tahu Gunawan? Gundul-gundul. Nah, dia nggak punya rambut, ya saya nggak bisa praktekkan ya, saya masih berambut soalnya ya. Dia nggak punya rambut, tapi dia melihara jenggot dan kumis, jadi agak panjang. Nah, suatu kali dia masuk di lift, dia sendirian. Nah, ketika bapak bawa anak, dia duduk berdiri paling belakang, tiba-tiba masuk seorang bapak bawa anak kecil, digendong. Nah, ya kan? Lalu bapaknya masuk, anak kecil yang ngadep ke, karena digendong ini, benar ya, anak kecil yang ngadep ke teman saya. Lalu Bapak ketika liftnya naik, gitu ya. Nah dia berkata gini, aku itu hari itu dari LG mau menuju ke apartemenku lantai 25. Ya kan, bapaknya masuk di lantai 2. Ya kan, nah tiba-tiba bapaknya naik, anaknya itu nyeletuk, Pak, om di belakang kita kok jelek Pak. Nggak punya rambut, tapi aneh Pak. Rambutnya kok di mulut Pak. Anda bisa bayangkan, bapaknya malunya gimana? Kalau bapaknya masih malu, nahan malu. Tapi teman saya gini,
Dari lantai 2 sampai lantai 25 yang didengerin ocehan anaknya ini. Bapaknya sudah shh, gitu ya. Tapi kalau namanya anak-anak bisa nggak? Ora iso. Iya kan? Apa yang dia mau ngomong? Ngomong. Wah, teman saya kepahitan 25 lantai ya gitu ya. Dia benar serius, tapi dia ngerti, oh ini anak-anak. Ada yang pernah ngalamin? Wah, saya sering dengar cerita kadang-kadang naik angkot tiba-tiba ngomong kayak gitu ya, langsung ditunjuk ya, gini anak-anak itu dia nggak pernah mikir lah gitu ya. Namanya anak-anak, bener? Wah, gitu ya. Itu namanya anak-anak. Ternyata kekristenan juga ada loh yang namanya anak-anak. Pernah dengar nggak orang Kristen bilang gini? Pernah lihat nggak orang Kristen yang ngomong sak karep-karep dewe tanpa dipikir orang lain itu terluka apa tidak? Pokoknya aku mau ngomong mulutku. Ya ngomong aja. Pernah nggak? Pernah nggak dengar yang seperti ini? Oh, untung aku tobat. Aku belum tobat dulu, entek kue. Pernah dengar? Hei, itu juga masih anak-anak loh. Namanya belum bertobat. Saking dibungkus dengan roha, belum dewa, belum punya pengendalian diri, gak bisa kelola yang namanya. Contoh kedua, kalau ini yang saya lakukan sendirilah, kan gak enak ngomong orang terus ya. Yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak itu kalau sudah pingin, mereka bisa loh menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia mau. Benar nggak? Bahkan kadang-kadang pakai yang namanya drama dan nangis. Gitu ya. Kalau udah nangis dia ngerasa jadi korban. Supaya apa? Aku dituruti. Ketika saya buat ini saya jadi teringat masa lalu saya, masa kecil saya. Gitu ya. Waktu saya lupa saya masuk SD atau udah mulai SMP. Nah, saya dulu itu kami itu tinggal di rumah keluarga besar. Jadi saya itu punya teman main saudara sepupu saya. Kami berempat. Dan saya paling gede. Gitu ya, karena di atas saya udah jaraknya tinggi sekali, udah beda lagi, permainannya udah beda lagi. Nah, saya masih ingat waktu itu berempat termasuk saya. Nah, satu kali ada ii saya ngasih kue, roti. Anak-anak ada roti nih, ya gitu ya. Nah rotinya ini kok ya nggak tahu nyeleneh, mungkin tinggalnya saya gitu ya. Tinggal 3 coklat, 1 keju. Tinggal 3 coklat, 1 keju. Nah saya sukanya keju. Tapi yang celaka, yang gede pasti paling carry. Saya paling gede. Bukan paling kecil, paling gede. Saya paling terakhir ini. Wah. Namanya anak-anak kalau sudah pengen keju, wah ini terjadi serius. Ya kan? Putar otak, ya kan? Apa yang saya lakukan? Saya mulai melakukan yang namanya propaganda. Wah, masa sekarang propaganda. Nah, jadi dulu gini, tak ojo-ojoke. Ya gitu ya. Adik-adik saya tak keju itu kurang enak. Coklat itu enak, manis gitu ya. Manis, kenapa? Karena saya pengen. Jangan sampai mereka ngambil duluan, karena saya bagian terakhir. Ya, namanya paling gede itu mesti kalah, bener ya? Bagian terakhir. Ternyata sekecil itu aja kita bisa main drama, kita bisa menghalalkan semua cara loh supaya keinginan kita tercapai. Saya ingat-ingat iya ya kok bisa ya, siapa sih ngajar ya gitu ya. Anda mungkin ya mamai, ya Anda bisa protes sama ibu gembala di bawah. Enggak. Tapi itu anak kecil, pernah nggak ngalami kayak saya? Pernah nggak? Nggak pernah? Anda terlalu baik. Oke, nggak apa-apa lah yang rusak-rusak saya dulu lah yang aku. Oke, ternyata sedari kecil kita udah kayak gitu loh. Bener nggak Bapak Ibu? Bener nggak? Mainnya drama, ini kalau kita udah mau kita bisa pakai segala cara. Ada yang sampai tantrum, tahu tantrum? Wah, pernah lihat nggak? Oh saya dulu pernah lihat. Tapi saya lupa, termasuk saya enggak ya? Nah, gitu ya. Wah, kalau sudah pengen mainan anak-anak kecil, wah itu sampai di toko mainannya bisa jerit-jerit gitu ya. Saya mamanya gini, malu aku ya, tak tinggal ya. Ada yang sampai gitu. Kenapa? Supaya keinginannya dipenuhi. Itu anak.
Nggak ada yang namanya pengendalian, mengelola ego ora ono. Aku mau, kalau bisa sekarang harus A. Pernah ketemu yang kayak gini nggak? Pernah nggak? Coba tanya toel sebelahnya, pernah ketemu kayak gini nggak? Nah, kalau udah toel gini ngomong, toel lagi kan? Dulu aku loh. Nah, dulu aku loh. Nah, ini nggak ada yang mau ngaku, nggak ada yang mau ngakuin ya kalau yang ini ya. Oke, itu yang kedua, contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, saya akan kasih contoh kenapa? Karena saya rindu ketika Anda pulang, Anda bisa langsung melakukan. Amin. Ketika Anda pulang, Anda ngerti, standar yang pertama, ini yang harus ada ketika aku bertemu dewasa, aku harus bisa kelola ego. Aku nggak boleh seperti anak lagi. Oke. Bapak Ibu, yang ketiga adalah gini, Anda harus sadar bahwa hidup itu bukan perkara siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, dan siapa yang menjadi pemenangnya. Perhatikan, hidupmu dan saya itu bukan perkara siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, dan siapa yang jadi pemenangnya. Kenapa? Karena seringkali yang namanya ego itu akan menarik Anda, membawa Anda dan saya kepada sebuah pertandingan yang gak sehat dengan lawan yang tidak pernah tepat. Yaitu apa? Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, aku harus benar apa benar? Saya mau ulangi sekali lagi karena ini penting. Saya mau ulangi sekali lagi. Bapak Ibu, hidupmu dan saya bukan perkara siapa lebih hebat. Hidupmu dan saya bukan perkara siapa lebih kuat. Hidupmu dan saya bukan perkara siapa yang menang dan siapa yang kalah. Setuju? Kalau Anda nggak sadar ini, maka ego akan seringkali menyeret Anda masuk dalam sebuah pertandingan yang tidak pernah sehat dengan lawan yang tidak pernah tepat. Yes, lawannya seringkali pasanganmu, benar? Saudaramu, orang tuamu, anakmu bahkan, dan yang lebih sering rekan kerjamu dan bosmu. Oke. Tapi gini, saya mau berkata, ego akan bawa Anda ke sana, tapi kedewasaan akan membuat kita kedewasa. Perhatikan, kalau ego membawa kita dalam pertandingan yang gak pernah sehat, tapi kedewasaan akan membuat kita mengerti bahwa musuh terbesar Anda dan saya bukan orang-orang di sekitarmu, bukan pasanganmu, bukan kompetitormu, apalagi rekan kerja dan pimpinanmu. Benar? Tapi lawan terbesar dari dirimu adalah egomu sendiri. Diri kita sendiri. Setuju? Setuju? Anak-anak gak akan pernah bisa mengerti bahwa yang harus dia kalahkan, yang harus dia taklukkan setiap hari adalah ego kita, bukan pasangan kita. Siapa yang lebih nurut hari ini? Kemarin aku mbok salah-salah, no hari ini ora oleh. Iya kan, aku harus lebih banter, bukan itu. Sama orang tua kita, gak nyopo, orang nyopo aku, ya gitu ya. Ya kan, paling aku nyopo lek minta uang sangu, lek enggak, ya ora, bukan. Tapi pertandinganmu, kedewasaan akan mengajarkan bahwa pertandingan Anda sebenarnya, musuh Anda terbesar dan musuh sesungguhnya dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ego. Amin. Dan Bapak Ibu, saya mau berkata, ketika Anda bisa mengelola egomu dengan baik, maka Anda akan tahu kapan waktunya dan kepentingan siapa yang harus didahulukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Maka saya percaya kalau Anda bisa kelola yang namanya ego, bukan malah bertanding dengan pasangan, orang-orang terdekat Anda, rekan kerja Anda, bos Anda, maka Anda akan jadi orang yang dewasa dalam Kristus. Satu ayat,
2 Korintus 10 ayat 5 berkata gini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Manusia, saya bold, saya kasih bold line. Keangkuhan manusia itu apa sih? Ego. Keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Wah, ini saya bacain. Ya kan? Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah Pak, kalau gimana caranya supaya aku bisa mengelola ego? Paulus berkata, Bapak Ibu perhatikan. Paulus berkata, keangkuhan manusia yang namanya ego itu menentang pengenalan akan Allah, itu berlawanan dengan kemauan pengenalan akan Tuhan. Oke, so artinya kalau Anda semakin egois, maka Anda lebih jauh lagi dengan Tuhan. Kalau ego itu tidak pernah dikelola, artinya apa? Anda semakin nggak bisa serupa dengan Kristus. Saya kasih jalan keluarnya. So, gimana caranya mengelola ego? Paulus menunjukkan hal yang luar biasa. Anda bisa mengelola ego, perhatikan ya, kalau egomu nggak dikelola, maka Anda akan semakin jauh dengan Tuhan. Anda akan semakin tidak serupa dengan Kristus. Karena ego itu selalu berlawanan dengan pengenalan akan Allah. Nah, untuk bisa mengelola ego, untuk bisa menjadi dewasa, maka gini, Paulus berkata gini, firman Tuhan berkata gini, Anda harus belajar menaruh yang namanya ego itu di bawah firman Allah. Dengan kata lain, yang harus di atas egomu adalah firman Tuh. Oh Pak, kalau itu mah aku ngerti Pak. Anda harus tunduk terhadap otoritas Allah. Taat akan otoritas firman. Oh Pak, itu ngerti. Tapi jalannya kan gak gampang ya. Saya kasih contoh deh. Kasih contoh. Kalau Anda mau belajar ngelola egomu, Anda mau mendapati dirimu lebih dewasa. So, gak ada cara lain. Kalau bahasanya Paulus gini, menaklukkannya kepada Kristus. Menawan dan menaklukkannya. Artinya gini, firman Tuhan harus di atas ego kita. Contoh. Anda pernah ngalami enggak? Ngalami sebuah masalah, tetapi Anda mendapati diri Anda enggak salah. Pernah enggak? Sering ya, gitu ya. Tapi bukankah firman Tuhan berkata gini, ampuni. Enggak hanya ampuni, tapi mintalah maaf terlebih dahulu. So, kalau Anda menaruh firman Tuhan di atas egomu, maka Anda harus belajar mengucapkan kata minta maaf, meskipun hatimu merongkol. Meskipun hatimu masih belum bisa sinkron. Halo? Ngerti sesuatu? Ngerti Bapak Ibu? Meski hati kita masih belum bisa terima. Aku gak salah loh Tuhan. Tapi aku suruh ngomong. Tapi kalau Anda mau belajar mengelola egomu, maka taruh egomu di bawah firman Tuhan. Artinya gini, belajar lakukan meskipun hatimu masih belum bisa terima. Amin. Karena sekali lagi, ego itu akan ngotot. Benar? Di hati, di otak ini kita tahu firman Tuhan berkata ampuni, minta maaf lebih dahulu. Benar? Tapi hatimu enggak, salah kok, ngelunjak Tuhan. Nah, ego akan ngotot. Pernah ngalami? Sering? Siapa yang sering? Sering menang apa sering kalah? Oke, enggak apa-apa. Belum dapat kuncinya, hari ini dapat kuncinya. Sebuah kejujuran itu luar biasa. Artinya gini, mari belajar taruh firman Tuhan di atas ego. Hati memang belum bisa terima sepenuhnya, tapi belajar, oke, aku harus tetap belajar ngelakuin. Aku harus belajar tunduk, aku harus belajar taat terhadap otoritas.
Setuju? Gak paten Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan. Egonya kita contoh lagi supaya Anda paham. Karena ini akan sering banyak terjadi sih masalahnya. Gak cocok sama teman kerja atau sama atasan. Maka egomu akan berkata, sorry ya, ego gak pernah berkata sih. Ego itu pasti ngotot. Lawan! Kamu gak salah kok. Dia yang semena-mena kok. Ya kan? Tapi kita tahu firman Tuhan berkata apa? Berkata apa firman Tuhan? Berkata apa? Itu benar, hebat, hebat, hebat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kolose 2 ayat 22 sampai 23. Hai hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di surga. Taatilah Tuhan. Gitu ngomongnya? Enggak. Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dalam segala. Sopo Tuhan di dunia? Siapa Tuhan di dunia buat Anda? Bosmu, pimpinanmu, ya kan? Meskipun dia bukan yang gaji Anda, tapi dia punya level di atas Anda, kan gitu kan? Setuju? Firman Tuhan ngomongnya apa? Angel mau contoh angel mau coy. Taatilah dalam segala. Kok enak Tuhan? Podo dibayari kok, ya kan? Jangan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Egomu akan ngotot ngomong gini, kamu gak salah. Terus ben rame sekalian. Metuai. Ini gak kowe gak dihargai, metu aja, keluar aja, kamu gak didengerin. Ego akan membuat kita gak bisa terima dan memulai aksi yang tidak baik. Protes itu boleh selama tidak berlebihan. Setuju? Setuju? Dan kalau kita biarkan ego kita, maka gak jarang Anda akan protes tanpa arah. Ego akan ngomong gini, perusahaan duduk kita gampang, gitu ya. Hajar, gitu kan. Bapak Ibu, mungkin Anda berkata, Pak, aku terima kok Pak. Tapi apakah Anda nyampe di sini? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kadang-kadang kita bisa terima, tapi kelakuan kita udah gak baik di perusahaan. Benar gak? Gak bisa legowo. Kayak anak-anak, Anda tahu anak-anak, saya sih sebenarnya paling benci kalau seperti ini. Kalau anak-anak kadang-kadang dibilangin, dimarahin, ya kan? Mereka gak berani bantah, tapi kelakuannya banting pintu, jebrak. Apapun dilempar, hujah gitu ya. Aduh, hati ini paling gak enak lihat kayak gitu. Enak, Anda lihat kayak gitu enak? Gak enak? Sering lakuin gak? So, Bapak Ibu, kalau Anda mau mengelola ego, Anda mau jadi lebih dewasa, taruh egomu di bawah firman Tuhan. Taruh firman Tuhan di atas ego, maka Anda akan belajar menenangkan diri. Anda akan belajar tetap bersikap sopan dan tetap bekerja dalam tim. Meskipun hatimu panas, tapi inimu nggak boleh panas. Setuju? Setuju? Kalau masalah hati ketika Anda belajar nundukin, butuh waktu. Yes. Nggak penting ngerti dulu, bisa dulu. Yang penting firman di atas segalanya Anda lakukan dulu. Maka hatimu akan ngikuti kemana firman Tuhan pergi. Amin. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Dan apa yang terjadi ketika Anda menaruh firman di atas egomu, kelihatannya hari-hari 1-2 Anda nggak terima. Tapi berikutnya akan datang yang namanya legowo, terima Tuhan, damai dan sukacita. Setuju Bapak Ibu? Angel?
dilakukan harus. Taruh firman di atas tapi kan aku dirugikan. Tapi kan dia yang cari gara-gara. No problem. Apapun yang memulai, taruh firman di atas Setuju? Kalau Anda balik, yang terjadi hidupmu akan berantakan. Percaya saya. Yang kedua, yang terakhir. Waktu saya tinggal sedikit. Oke. Yang pertama adalah mengelola Sebelum saya masuk poin kedua, coba sambil merem sedikit, merem dulu. 5 detik. Kira-kira gini, Tuhan, aku sudah bisa ngelola egoku enggak ya? Merem. Sama-sama merem kok, saya lihat kanan kiri. Merem. Aku sudah bisa ngelola egoku enggak ya? Meremnya jangan keterusan ya. Oke. Anda harus bisa menemukan, Anda harus bisa mengelola egomu. Setuju? Ketika Anda bisa mengelola ego, Anda patut gini, yes Tuhan, terima kasih. Ini karena Tuhan, gak mungkin bisa aku mengelola ego kalau aku sendirian. Setuju? Amin? Karena ego selalu ngotot. Setuju? Karena ego selalu gak mau kalah untuk diturutin. Amin? Yang kedua, kalau kita sudah menemukan yang namanya pengelolaan ego, maka hal yang kedua yang juga harus ada adalah yaitu menemukan diri. Apa itu menemukan diri? So simple. Bapak Ibu, kenali dirimu di dalam Tuhan. Artinya tidak perlu menjadi seperti orang lain. Dan usahakan Anda harus tahu akan kelebihan serta kekuranganmu dan bersedia untuk diperbaharui. Saya banyak ketemu orang tidak kenal dirinya sendiri. Itu ya. Kenapa? Kalau nggak kenal diri sendiri, apa yang akan terjadi? Karena saya mau berkata gini, Bapak Ibu, permainan iblis dari sejak Adam dan Hawa, itu dia akan selalu habis-habisan dalam yang namanya pembandingan. Tahu? Kalau Anda nggak kenal kekurangan kelebihanmu, maka Anda akan dilumat habis dengan yang namanya perbandingan. Anda akan selalu dibandingkan dengan orang lain. Anda akan selalu mendapati dirimu bahwa tidak sebaik diri orang lain. Oke? Padahal setiap Anda diciptakan Tuhan itu unik. Amin. Kalau nggak mempan dengan yang namanya pembandingan, maka iblis akan pakai yang namanya dengan pembuktian diri. Berapa banyak masalah itu muncul. Dan seringkali kita terjebak di dalamnya dengan yang namanya perbandingan atau pembuktian diri. Ketika Anda gagal mengidentifikasi dirimu sendiri, Anda nggak tahu kekuatan Anda, gitu ya. Ketika kita gagal mengidentifikasi diri kita nggak tahu kekuatan, nggak tahu kelemahan kita, maka yang akan terjadi adalah gini. Yang akan terjadi ada 2 hal. Anda akan jadi orang yang minder, selalu menyalahkan diri sendiri, atau yang kedua, Anda akan jadi orang yang autokritik, orang yang tidak pernah mau dikritik. Dan keduanya menandakan Anda tidak dewasa. Halo? Kalau Anda gagal tahu kemampuanmu, kelebihanmu, dan kekuranganmu, maka Anda akan jadi orang minder yang pertama. Bapak Ibu, seringkali kita ini minder karena terjebak dengan yang namanya pembandingan dengan pencapaian orang lain. Benar apa benar? Hah? Nah, saya hari ini mau berkata, ayo belajar. Ya kan? Belajar supaya kita ini ora dibanding-bandingke. Lek dibanding-bandingke ora kuat. Ya kan? Mau nyanyi? Musik? Ya, gitu ya, ora usah ya. Kalau cok dibanding-bandingke ora mampu. Ngomong sebelah nih, ojo dibanding-bandingke lah, ora mampu aku ya. Ora mampu ya. Bapak Ibu, bukan belakang ini. Dunia itu selalu menciptakan iblis, sebenarnya bukan hanya iblis lah. Tapi seringkali kita menjerumuskan diri kita sendiri pada narasi-narasi yang menjebak kita, menjebak dirimu dengan yang namanya pembandingan. Gitu ya.
Contoh. Akhirnya kita mengalami yang namanya hari-hari ini, kalau Anda pernah dengar istilah quarter life crisis. Anda yang pernah dengar gak? Quarter life crisis, stres di umur pertengahan. Oh, ini muncul. Judulnya stres di umur pertengahan, tapi yang stres umur 20-an. Gitu ya. Karena dan akhirnya kita narasi yang hari-hari ini muncul. Kita menjebakkan diri di situ dan akhirnya kita minder. Saya sempat mikir loh. Berapa waktu lalu kan narasi yang kuat adalah gini, umur 25 kamu sudah punya apa? Gitu ya. Lalu saya mikir, 25 aku belum apa-apa ya, gitu kan. Loh ya, kalau kita terjebak dengan narasi-narasi seperti itu, minder kita. Halo, Bapak Ibu? Ada narasi-narasi gini, yang akhirnya membuat kita menuntut diri kita tidak realistis. Meskipun kelihatannya benar. Meskipun kelihatannya memotivasi. Salah satunya tadi saya ngomong. Yang kedua contohnya gini, seringkali gini, kalau kamu sukses, ya mau cowok mau cewek, kalau berhasil, apalagi cowok mungkin, itu harus punya rumah sendiri, mobil sendiri. Benar apa benar? Nah, udah terjebak. Iya kan? Oh, saya punya Pak, rumah Barbie Pak. Loh, Bapak Ibu, seringkali akhirnya ketika kita terjebak dengan narasi seperti itu yang diciptakan, kalau sukses itu namanya harus punya rumah sendiri, mobil sendiri. Sekarang kapok rasa no pertalite kabeh naik gitu ya. Enggak, ini bercanda. Ya memang harus naik gitu ya. Sehingga seringkali kita paksain diri kita bekerja lebih untuk memenuhi narasi dunia. Perkataan yang muncul ini. Padahal belum tentu kesuksesan seseorang tidak bisa diukur dengan rumah atau mobil. Setuju enggak? Terus diukur sama apa? Bingung juga Anda. Iya kan? No, bukan itu ukurannya Bapak Ibu. Cewek-cewek ya, perhatikan kalau nyari cowok jangan dilihat wibawanya. Anda tahu wibawa? Bawa Mercy, ya itu ya. Ya oke. Kadang-kadang soalnya belum tentu, kadang-kadang itu rental. Gawat Anda, cialat Anda kalau udah kayak gitu ya. Oke. Terkadang akhirnya membuat kita minder. Ternyata aku belum nyampe apa-apa ya. Sampai seumur ini aku belum nyampe apa-apa. Kalau itu sudah masuk dalam hidupmu, bahaya. Banyak orang terjebak stres di umur pertengahan. Karena dia memasukkan narasi-narasi yang tidak realistis. Dia lihat Instagram, TikTok orang-orang, asik ya, Anda nggak tahu behind the scene-nya. Itu sewahan semua kok, gitu ya. Nggak tahu. Tapi kita sudah terjebak di dalam itu. So, akhirnya kita minder. Kita ngerasa, aku belum apa-apa Tuhan. Aku belum apa-apa. Bapak Ibu, mari belajar mensyukuri apa yang Anda punya. Salah satu sebab kenapa quarter life crisis itu terjadi, stres di umur pertengahan, karena kita nggak pernah belajar untuk bersyukur atas apa yang kamu punya. Dan kamu nggak pernah bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan. Makanya komsel itu penting. Di komsel kita belajar untuk menceritakan. Tidak hanya sesuatu yang baik, tetapi apa yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu. Percayalah, dengan kamu menceritakan, akhirnya kamu sadar, ternyata sudah pernah ngelakuin ini di hidupku loh. Tuhan itu baik loh. Ternyata aku juga nggak gini-gini banget loh. Bapak Ibu jangan berkata gini, Bapak enggak pernah. Saya pernah ngalamin. Di level pemimpin, pendeta, kadang-kadang pendeta juga dibanding-bandingin. Jawabannya tetap, orang mampu. Lah ya, serius. Karena kita sibuk terjebak dalam narasi itu, akhirnya kita lupa bahwa ternyata Tuhan juga buat sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda pernah ingat, di awal khotbah saya tentang grow up, saya cerita. Kalau Anda ingat tentang sukacita, saya cerita bahwa gini Bapak Ibu. Saya sering bilang, ya Tuhan umur saya sekarang 40. 40 lebih berapa hari? Ya hitung sendirilah ya. Ya kan? 40 lebih berapa hari? Dan saya berkata, Tuhan apa yang sudah saya buat? Karena seperti akhirnya kita nggak bisa menghargai apapun. Benar ya? Ngerasa kurang terus, benar ya? Aduh, kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi ketika itu Tuhan ingatkan loh, bukankah kamu mulai gereja ini 12 tahun lalu, artinya kamu masih umur 28 tahun dan kamu sendirian. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Saya berusaha, iya Tuhan, berarti aku masih muda ya, aku bisa memulai sebuah gereja. Halo?
Seringkali itu semua tertutup karena narasi-narasi yang kita terima yang tidak realistis. So artinya hari ini kalau Anda sedang mengalami hal yang sama, mari belajar menceritakan, meskipun dari hal-hal kecil, ceritakan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di hidupmu. Dan tempat yang paling pas untuk menceritakan adalah komsel. Kalau Anda ketemu tiba-tiba ceritakan aneh, oh sok itu enggak. Tapi kalau di komsel Anda akan tahu, oh iya, ada sebuah perubahan. Setuju? Setuju? So maka Anda akan mulai menghargai sebuah pencapaianmu. Menghargai sebuah pencapaian itu penting. Amin Bapak Ibu. Bukan untuk sombong, tapi untuk menghargai bahwa yes, aku udah bekerja keras dan Tuhan tolong aku. Aku bisa sampai di posisi ini karena Tuhan terlalu baik. Amin. Apalagi pencapaiannya dalam hal-hal rohani. Apa yang mau disombongkan? Kan gitu kan? Justru apa? Anda menceritakan kebaikan Tuhan. Benar? Ya toh, kalau pencapaianmu dalam hal rohani kan gini ngomongnya. Dulu aku ngamuan, lo apa sih disombongno? Dulu aku mesuan, lo apa sih disombongno, bener gak ya? Tapi kalau sekarang aku enggak gini, itu Tuhan. Lo itu pencapaian. Setuju? Setuju? Amin Bapak Ibu. Yang pertama tadi minder. Yang kedua orangnya kan jadi autokritik. Orang tidak bisa mau dikritik karena kenapa orang nggak mau dikritik sih? Karena orang itu tidak mampu melihat kelemahan dirinya sendiri. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah autokritik. Orang nggak bisa dikritik, kenapa? Karena dia nggak mampu lihat kelemahan diri sendiri. Sehingga yang dia bisa hanya menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan, bahkan nyalain Tuhan nggak jarang. Halo? Ini akan selalu terjadi. Kalau nggak minder, karena kita nggak tahu kemampuan dan kekuatan. Kadang-kadang gini loh, kita cuma tahu kekuatan kita nggak baik. Jadinya autokritik. Kalau kita cuma tahu kelemahan kita, jadinya minder. Paham ya? So artinya dua hal harus balance. Anda harus tahu your power ada di mana, kelebihanmu. Setiap orang punya kelebihan, benar? Benar? Benar ya? Tapi setiap orang juga punya kekurangan. Amin? So kalau Anda tahu kedua hal itu, seimbang, balance, Anda nggak jadi orang yang minder. Tapi Anda juga nggak jadi orang yang autokritik, yang nggak mau disalahkan. Saya mau buat sebuah perkataan gini, Bapak Ibu. Tidak semua kritik itu perlu didengarkan. Setuju? Setuju. Gitu ya. Tapi saya mau berkata, tapi kesadaran akan kelemahan diri membuat kita tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tetapi menjadi motivasi memperbaiki diri. Enggak semua kritik, saya tidak mendengarkan semua kritik. Saya selalu berkata ini, ada yang kritik, Pak gerejanya kok kayak gini, saya dengerin kalau kamu mau terlibat. Kalau kamu nggak terlibat, orang usah tak rungok nih. Halo? Pak kurang rame, oke kamu mau terlibat apa? Oh saya jadi perame, oke, wah ya kan? Oh enggak Pak, saya cuma nonton, kan Bapak aja yang kerja, oh ya, makasih kamsyah. Tidak semua kritik perlu kita dengar. Setuju? Tapi ketika Anda tahu yang namanya kemampuan diri, kesadaran akan kelemahan diri, maka kita nggak jadi orang cepat marah ketika dikritik. Kita nggak jadi orang yang cepat tersinggung kalau ada kritik itu datang. Bahkan kritik bisa kita rubah jadi sebuah motivasi. Yes, ternyata benar, aku harus berubah kok. Halo? Setuju? Setuju? Setuju angel apa yang mending lakok nih. Setuju? Minimal kita sudah setuju melakukan, nanti urusannya belakangan. Karena satu hal yang saya mau katakan dengan Anda, simple. Dalam setiap problem, dalam hal yang kita hadapi, akan selalu ada hal-hal baru dan koreksi yang sedang Tuhan ajarkan dalam hidupmu, supaya Anda lebih bijak dan dewasa. Amin. Saya percaya dalam setiap problem, meskipun Anda berkata Anda nggak salah, tapi akan selalu ada hal baru dan koreksi yang Tuhan mau ajarkan supaya hidupmu semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin bijak. Setuju Bapak Ibu? Oh, termasuk patah hati. Oh iya. Ada nggak? Wadah, pasti ada, ya kan? Setuju nggak? Yang muda setuju nggak?
Oh kebetulan Pak, kebetulan ini Pak. Gitu. Ada banyak hal. Pertanyaannya gini, Anda mau belajar nggak? Anda mau terima nggak? Amin. Sebenarnya saya punya kesaksian di ini, tapi waktu saya tidak akan menyaksikan. Nanti di komsel aja ya. Oke. Selalu akan ada hal baru. Simpelnya gini aja lah. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya belajar sebuah hal. Terkadang saya mengajarkan ke jemaat untuk bercerita apa adanya. Supaya Anda bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kami. Pengalaman-pengalaman yang saya pernah jalani. Gitu ya. Dan saya nggak pernah malu ketika saya bercerita tentang, saya pernah jatuh loh. Saya pernah bodoh loh. Enggak. Kenapa? Karena saya percaya apa yang saya ceritakan, Anda juga pernah ngalami dan itu jadi sebuah pembelajaran. Setuju? Setuju? So, 1 tahunan ini mungkin, saya bergumul dengan sebuah pertanyaan, kok gini ya Tuhan, dalam hal ini. Jadi beberapa kali saya bantu orang, saya tolong orang, gitu ya. Ternyata yang saya bantu, saya tolong, saya kasih kesempatan, itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Gitu ya, entah ngilang akhirnya tengah-tengah, gitu ya. Entah ditolong sedikit sudah mulai aneh-aneh, gitu ya. Entah diajak kerjasama dikasih kesempatan tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Nah akhirnya timbul sebuah pertanyaan di hati saya juga masih manusia gitu ya, tapi saya belajar dari ini yang saya dapatkan. Tuhan, lek ngono lah aku sia-sia nulung orang ya. Kalau saya nulung orang mari Tuhan. Nah, istri saya ini kasih support saya gini, Ko, nggak usah khawatir. Koko ketika diperlakukan tidak baik sudah nolong. Nggak usah khawatir, kebaikan tidak akan pernah kembali sia-sia katanya. Tapi hati nggak bisa terima. Ya kan? Bener nggak? Pernah ngalami nggak? Bisa terima. Enak. Bener ya? Loro. Bener nggak? Sakit. Anda kok diem? Mengiyakan atau gimana? Sampai suatu kali saya belajar gini. Sampai suatu kali saya belajar sebuah kebenaran berapa gini. Yang salah bukan perbuatan baiknya. Yang salah bukan ketika Anda ngasih kesempatan buat orang lain untuk membuktikan dirinya untuk sudah berubah apa tidak. Gitu ya. Tapi saya belajar dalam sebuah kedewasaan. Perbuatan baik, pertolongan, dan memberikan kesempatan pada orang itu harus tetap berjalan. Tapi yang kita belajar adalah ada orang-orang yang memang bisa ditolong dalam jangka waktu pendek. Dan ada orang-orang yang memang bisa ditolong dalam jangka waktu yang panjang. Dan serta memberi mereka sebuah encourage dan pengajaran bahwa mereka bisa keluar dari tempat itu. Amin. Paham sesuatu? Oh itu pergumulan hidup. Oh saya sempat kok gini ya Tuhan, tapi saya nggak pernah berhenti untuk menolong orang. Tapi dalam hati itu ada sebuah pertanyaan. Kayak gitu aku salah yang ngasih tolong orang. Aku salah yang ngasih kesempatan orang. Ternyata tidak. Yang perlu kita sadarin adalah gini, ada orang-orang ternyata ya memang mereka tidak bisa ditolong dengan jangka waktu panjang. Sesuatu yang panjang itu gini, hidupmu harus ditata dulu loh. Ada banyak orang yang cuma maunya praktisnya saja. Ya kalau mereka mau praktis, tolong dengan praktis saja. Tolong aja 1-2 kali. Iya kan? Itu yang saya dapat. Tapi kalau memang mereka mau sama-sama untuk membangun sesuatu, ajak mereka untuk bangun sesuatu. Ajari mereka bangun sesuatu. Jadi yang benar adalah saya nggak boleh kuali, nggak boleh terbalik melihat seseorang. Karena kadang-kadang kalau kita terbalik dan kita pukul rata, maka yang ada kekecewaan. Jangan pernah berharap sama manusia. Setuju? Tapi perbuatan baik, kesempatan harus Anda berikan terus. Tapi Anda bisa belajar melihat bahwa ini orang yang bisa Anda ajak untuk jangka panjang, ada orang-orang yang tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya udah, kerjakan bagianmu untuk mereka. Ya kan? Nanti kalau ketemu lagi, kerjakan bagianmu untuk mereka. Nggak usah berharap yang panjang. Amin. So ini yang saya belajar. Mungkin ada beberapa yang nggak setuju, it's no problem. But I'm learned that. Saya belajar dari sana. So sampai hari ini saya tidak pernah berhenti. Bahkan saya semakin ngerti, oh inilah Tuhan, saya belajar semakin lebih dewasa. Selalu ada hal-hal baru dan koreksi yang Tuhan berikan supaya kita lebih dewasa. Amin.
Setuju? Terakhir, last. Bapak Ibu, mengenali diri. Kenapa saya poin 2-nya adalah mengenali diri. Mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Itu penting. Karena akan membawa Anda mengerti kemana Tuhan akan membawamu. Kemana tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Karena setiap orang itu ditentukan untuk menggenapkan rencana Tuhan dengan cara yang unik. Setuju? Setuju? Sama-sama pekerjaannya mungkin Anda dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi kita punya cara yang berbeda. Tuhan pakai dengan cara yang berbeda. Mungkin, setuju? Sama-sama punya toko, tapi Tuhan, tokonya sama persis mungkin. Sebelahan mungkin. Dodolane podo, harganya podo, gitu ya. Tapi Tuhan punya cara yang unik. Kalau Anda tahu kekuatanmu, Anda tahu kelemahanmu, Anda bukan jadi orang yang minder, Anda bukan jadi orang yang gak mau dikritik, Anda tahu bahwa setiap hidup Anda, permasalahan apapun Tuhan sedang ajarkan sesuatu, maka saya percaya gini, kalau Anda sudah ngerti itu, maka Anda akan jadi orang yang punya tujuan dalam hidupmu. Amin. Anak-anak gak pernah mau punya tujuan. Anak-anak itu ngalir aja. Setuju? Orang dewasa, dia mengenali diri, dan endingnya dia punya tujuan ke depan. Saya tutup dengan sebuah cerita. Artinya jangan pernah terjebak dengan yang namanya pembandingan dan pembuktian diri. Buat seorang hamba Tuhan, ada loh. Hamba Tuhan kok nggak gitu? Hamba Tuhan susah kan seharusnya gerejanya gede, diundang kemana-mana. Seringkali kita juga terjebak di situ. Benar nggak? Gitu ya. Bapak Ibu, saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukan karena gerejanya besar. Bukan hanya karena dia diundang khotbah di mana-mana, tidak. Tapi mereka menjalankan apa yang Tuhan taruh di hatinya dengan maksimal. Dengan cara yang Tuhan juga berikan dalam hidup mereka. Amin. Contoh. Seorang mentor saya namanya Pastor Budi Utomo, itu dipanggil Tuhan untuk membangkitkan para pemimpin. Gitu ya. Maka kalau ngomong sama beliau, ngomongnya soal pemimpin. Soalnya ngomongnya soal organisasi. Dan Anda tahu, kalau rapat itu, satu hari bisa 4-5 kali meeting tok isinya. Ya, dari meeting satu ke meeting lain, organisasi lain, organisasi lain. Karena memang Tuhan lagi panggil dia dalam bidang itu. Saya nggak mampu mungkin ya, Pak Rudi, kuat meeting Pak Rud. Nggak sih pecah bisa ngikutin. Ini kuat ya Pak Rud? Kuat. Loh ya, karena setiap orang berbeda. Anda nggak akan bisa ngikutin itu. Karena panggilannya spesifik. Makanya jangan heran. Kemarin saya tawarin ke teman-teman belum ada respon. Mau ikut nggak camp kepemimpinan? Sesuai firman Tuhan. Keren. Jadi saya nggak bisa ikut karena pasca operasi, nggak boleh yang terlalu berat pasian kan. Gitu loh. Keren tapi banyak orang diberkati soal itu. Saya mau cerita lagi terakhir. Bisa mau main musiknya minta tolong. Ada seorang hamba Tuhan lagi, ini baru-baru saya dengar, saya ngobrol sama istri saya bilang, ini hamba Tuhan cukup, saya termasuk orang yang tidak mengikuti semua orang di Instagram. Gitu ya, supaya di feed saya nggak muncul yang aneh-aneh kan gitu loh. Ya, yang saya ikuti ya hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan yang menurut saya, tidak semua hamba Tuhan, yang menurut saya itu akan jadi berkat buat saya. Dan salah satu hamba Tuhan yang saya follow IG-nya adalah, kalau Anda pernah dengar Pastor Edward Supit, nggak ada yang pernah dengar? Ya sudah, nggak apa-apa lah. Dan 2 minggu kemarin saya cukup shock, dia umumin di IG-nya bahwa dia secara organisasi mundur dari gereja yang sudah dia besarkan sendiri selama 25 tahun. Karena dia sedang mau memulai sebuah perjalanan baru. Saya bingung, perjalanan apa, ada masalah apa, saya nggak tahu. Gitu ya. Dan ketika beberapa hari akhirnya saya mengerti. Jadi dia mundur, dia seorang pastor, dia mundur, dia bilang, oke, ini saatnya generasi di bawah, umurnya masih muda. Mungkin umurnya 50 tahun ya mungkin ya, 50 tahun. Sama istrinya juga melayani, kalau Anda tahu Edward Supit dan Levi Supit, Anda kalau pernah dengar.
Gitu ya, cukup bagus. Dan saya beberapa kali dengar khotbahnya, apalagi kalau soal keluarga, keren sekali kalau soal keluarga. Gitu ya. Nah, saya cukup bilang, kenapa ya kok mundur? Dia mundur dari semua jabatan organisasi, dia bilang. Dia serahkan ke istri anaknya semuanya ke pemimpin-pemimpin berikutnya, dan dia sudah mulai dia nggak mulai melayani di gereja, dia nggak khotbah di gereja juga, jadi kemarin dia 25 tahun itu pelayanan terakhir saya. Loh, semua orang shock, bingung. Kenapa? Dan dia berkata gini, karena saya tahu tujuan Tuhan lagi panggil saya ke sebuah chapter baru. Saya harus melayani di media sosial digital dan melayani di marketplace. Karena kalau saya melayani di gereja buat dia, itu akan berbenturan beberapa kali dengan yang namanya marketplace. Dan mulai hari itu 2 minggu lalu, dia kerjakan itu. Mungkin beberapa dari kita, kok gitu. Tapi percayalah, ketika Anda kenal diri Anda tahu kekuatan dan kekurangan Anda, maka Anda akan tahu juga Tuhan mau bawa Anda kemana. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Amin. Kita nggak bisa banding-bandingkan, yang benar pendeta itu seperti ini. Gembala nggak bisa, kita nggak bisa banding-bandingkan. Tapi kalau Anda tahu Tuhan mau bawa kemana, artinya gini, Anda juga sanggup bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah Anda buat. Amin. Karena akan selalu ada konsekuensi, dan akan selalu ada orang yang mempertanyakan terhadap tujuan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Setuju? Begitu juga dengan gereja ini. Begitu juga dengan hidup Anda dan saya. Tuhan punya tujuan tersendiri dalam hidupmu. Tapi sebelum Anda mencapai sini, Anda harus tahu kekuatan dan kekuranganmu. Amin. Makanya ketika Anda jalan, mungkin berbeda dengan orang-orang lain. Mungkin apa yang Anda lagi kejar itu nggak sama dengan kebanyakan orang. Tapi percayalah, kalau Anda tahu itu Tuhan, kalau Anda tahu kelemahan kekuranganmu di mana, Anda akan sanggup menerima konsekuensinya, sanggup menjelaskan kepada orang-orang yang mempertanyakannya. Setuju? Setuju? Jangan pernah khawatir ketika Anda mengaku kekurangan yang berbeda dari orang lain. Tapi khawatirlah kalau Anda nggak pernah tahu kekuatan dan kekuranganmu. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini saya belajar banyak. Saya tidak pernah khawatir terhadap apa orang mau katakan. Tapi saya tetap dengarkan kritik mereka, masukan dari setiap orang, dan saya tetap tunduk dalam sebuah mentoring. Dan sama-sama kita belajar. Kedewasaan bukan berkata tentang aku menang, aku hebat, aku kuat. Tapi kedewasaan berkata, bisakah Anda mengelola dirimu, egomu, dan tahukah Anda tentang kekuatan dan kelemahanmu. Amin. Ini yang saya rindu Anda capai di tahun ini. Bukan hal yang susah, benar? Mengelola ego bisa? Bisa. Tahu kekuatan dan kelemahan kita bisa? Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Dan saya berharap 2 hal ini yang akan selalu kita kejar hari-hari ini. Amin. Bukan perkara menang dan kalah, siapa yang lebih hebat sekali lagi. Tapi mari belajar kelola ego. Mari belajar taruh firman Tuhan di atas ego kita. Mari belajar kenali kekuatan kita. Mari belajar juga jangan denial, jangan menyangkal akan kekurangan kelemahan. Karena penyangkalan Anda kan buat Anda jadi orang yang autokritik, nggak mau dikritik. Menyalahkan orang lain terus dan keadaan. Tapi mari belajar tahu itu. Kalau Anda tahu, Anda akan lihat perubahan dalam kehidupan. Anda akan semakin jelas kemana Tuhan akan bawa engkau. Dan bukankah ini yang selalu Anda tanyakan kepada pendeta Anda, pastor Anda, kepada saya. Tuhan mau apa dalam hidupmu? Yang bisa jawab seharusnya itu Anda. Amin Bapak Ibu. Amin. Sama-sama kita naikkan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari belajar tahta kasih karunia-Mu Tuhan.
kami hanya di hadirat. Hanya dalam Yesusku. Yes. Mari sama-sama katakan, karena saya juga yakin akan terjadi banyak kemenangan tahun ini. Akan ada banyak hal yang Anda lewati dengan Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Surabaya, dari Anda yang yakin hari-hari ini rinduan untuk ada kemenangan ada di depan Anda. Amin. Bahwa Tuhan punya sebuah kerinduan untuk Anda bertumbuh dari dewasa. Melalui proses, gak enak. Yes. Tapi saya percaya dalam setiap proses akan selalu ada hal-hal baru yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Akan selalu ada pengertian-pengertian baru sehingga kau semakin serupa dengan Kristus. Dan endingnya saya rindu buat setiap jemaat dari hidupmu muncul buah-buah jiwa-jiwa. Bukan Anda jadi sandungan buat orang, tapi dari hidupmu orang kenal Yesus semakin luar biasa. Ada bawa semakin banyak orang dari perkataanmu, dari tingkah lakumu. Mereka berkata, aku lihat Yesus di hidupmu. Amin. Amin. Mari kalau Anda rindu, mari ambil langkah. Selalu akan ada kemenangan. Selalu ada kemenangan di dalam Tuhan. Tapi saya percaya hari ini, mari kelola egomu. Mari kenali dirimu dengan yang paling luar biasa. Semakin engkau kenal, semakin engkau akan jadi luar biasa. Semakin kau tahu kekuatanmu, semakin kau tahu kelemahanmu, kau akan jadi pribadi yang luar biasa, yang mudah dibentuk. Tahu tujuan Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Yes. Kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, ku yakin. Mari tutup matamu. Saya akan berdoa buat setiap Anda. Hari-hari ini mungkin yang jalan Anda tempuh berbeda dengan orang lain. Yakinkan dirimu tidak ada masalah kalau itu Tuhan yang izinkan. Mungkin jalan yang kau tempuh terjal, gak enak. Tapi kalau itu Tuhan yang izinkan, karena Dia punya sesuatu rencana dalam hidup yang harus digenapi lewat jalan itu. Amin. Saya berdoa kekuatan yang dari Tuhan. Saya berdoa kerendahan hati. Saya berdoa hati-hati yang mau dibentuk. Hati-hati yang mau mengelola egonya. Menaruh firman lebih tinggi daripada ego kita. Saya berdoa kemampuan itu ada dalam hidup hari-hari ini. Karena Roh Kudus, Dia akan memberikan. Karena Roh Kudus, Dia akan mampukan setiap Anda berjalan dalam setiap jalannya, dalam setiap rencananya, dalam setiap apa yang Dia sudah tunjukkan yang terbaik dalam hidup.
Mari belajar rendahkan hati. Mari belajar dengar-dengaran. Mari belajar punya hati yang lembut, hati seorang murid. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Shekela mayana masakaya mayana. Shekela namase. Shekela la mayana masere. Yes. Saya berdoa buat setiap Anda yang sedang bergumul dengan ego. Setiap Anda bergumul dengan masalah yang tidak pernah selesai karena Anda tahu masalahnya di egomu. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Saya akan minta Tuhan, Roh Tuhan, pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh yang lemah lembut, Roh dari Tuhan yang turun atas hidupmu. Turun, aku akan berubah jadi pribadi yang berbeda. Karena Tuhan ada di hidupmu. Shekinah mayana mayana mayase. Yes, yes, yes. Yes. Kemenangan akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan lihat jalan kerendahan hati akan membuka lebar setiap jalan di depan kami. Kami akan lihat tangan Tuhan yang ajaib yang akan membuka. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena hal-hal yang luar biasa. Itu akan turun dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemampuan yang dari Tuhan, kesanggupan yang dari Tuhan ada di hidup kami sekarang. Haleluya Yesus. Terimalah urapan, terimalah berkat yang dari Allah pada pagi hari ini. Karena Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan melihat hati-hati anaknya saat ini memohon pada Tuhan. Syukur Allah, terima kasih Saya mampukan anak-anakmu saat ini untuk terima berkat firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Buat kami menjadi ciptaan yang baru. Jadi kami Tuhan berkenan di hati Tuhan. Mujizatmu terjadi saat ini bagi anak-anakmu yang sudah membuka hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini yuk kita semuanya persiapkan memberi yang berikan yang terbaik. Ya. Bapak Ibu. Kami menyiapkan dengan tulus hati. Mari kita angkat amplop persembahan kita dan saya akan berdoa. Kami membawa setiap persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur. Dikuduskan dan diberkatilah setiap tangan yang sudah memberi persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari persembahan perpuluhan. Kita baca. Oh ya. Ya, mungkin di layar sudah ada ya. Ya oke. Ya, saya baca dan baca dengan iman ya. Ini kita percaya. Ya, deklarasi perpuluhan ini penting
kita dengan tulus hati, bahkan pasti Tuhan mendengar doa kita. Ya. Kami percaya dari Tuhanlah segala berkat yang kami terima. Kami mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah pembendaharaan Tuhan, sehingga Tuhan akan membuat hasil usaha kami maksimal. Usaha pekerjaan Tuhan akan mengusir belalang pelahap di dalam usaha pekerjaan kami. Tuhanlah yang memberi berkat roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan benih yang kami tabur ini, sehingga melalui benih yang kami tabur ini kami memperoleh dan memproduksi kekayaan untuk kemuliaan dan memperluasan pekerjaan Allah di bumi. Sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan memberkati. Sekalian langsung Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang usaha, bekerja, dan bisnis. Tuhan berkati keluarga kami dan rumah tangga kami, anak, cucu, cicit kami, Kau juga berkati. Tuhan, Kau ada di segala pekerjaan kami, Kau campur tangan, membuat kami berhasil. Bahkan Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi di GPA Regeneration Church segala pekerjaannya, perpuluhan, auta, dan Tuhan memberikan pemikiran, tenaga, pelayanan kami. Tuhan berkati. Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu. Mari bersama saya, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang menimpa dari arah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita setiap saat dan setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan, membimbing dan menarik kami kembali ke jalan yang benar ketika kami keluar daripada-Mu. Dan terima berkat ini Tuhan yang sudah ucap syukur dan terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama saya katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.